Juristan, nama yang kini menjadi sorotan publik, dikenal luas sebagai sosok yang sejak lama berada di lingkaran dekat Nadiem Makarim. Hubungan profesional mereka telah terjalin sejak masa awal Gojek berdiri, jauh sebelum aplikasi ini dikenal luas di masyarakat. Juristan bukan co-founder, namun perannya sangat vital dalam membangun fondasi operasional dan logistik Gojek bersama Nadiem dan Brian Chu. Ia dipercaya sebagai Chief Operating Officer Gojek mulai Oktober 2010 hingga Januari 2014. Masa-masa krusial di mana Gojek bertransformasi dari ide sederhana menjadi startup teknologi transportasi terkemuka di Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan yang mentereng, Juristan merupakan lulusan Yale University dan melanjutkan studi kebijakan publik di Harvard Kennedy School. Pengalamannya di bidang manajemen dan kebijakan publik kian terasah saat ia bekerja sebagai senior program manager di OSIT pada 2012 hingga 2013, serta project manager di Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab atau JPAL dari 2009 hingga 2012. Bahkan, ia pernah menulis makalah tentang sistem pendidikan Amerika Serikat di blog Indonesia Mengglobal, menandakan ketertarikannya terhadap isu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Setelah sukses di Gojek, jejak langkah Juristan kembali beriringan dengan Nadiem Makarim ketika Nadiem ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2019. Juris dipercaya sebagai staf khusus Menteri Bidang Pemerintahan, posisi yang sangat strategis dalam mengawal berbagai program transformasi pendidikan nasional. Namun, nama Juristan kini menjadi perbincangan karena terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Proyek yang menelan anggaran fantastis sebesar 9,3 triliun rupiah ini bertujuan menyediakan 1,2 juta unit laptop untuk mendukung pembelajaran digital di berbagai wilayah, termasuk daerah terdepan, tertinggal, dan terluar atau 3T. Namun, dalam pelaksanaannya, proyek ini disebut jaksa syarat dengan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara hingga 0,9 triliun. Kejaksaan Agung menyebut pengadaan Chromebook tersebut diarahkan secara sepihak untuk menggunakan sistem operasi Chrome OS. Namun, dalam praktiknya, penggunaan sistem operasi ini dinilai tidak optimal bagi kebutuhan siswa di daerah 3T yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses internet. Keputusan ini menjadi salah satu titik krusial yang disorot dalam penyidikan. Hingga kini, Juristan belum juga memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Tercatat, ia telah 3 kali mangkir dari pemeriksaan dan diketahui sedang berada di luar negeri. Akibatnya, Kejaksaan memasukkan namanya ke dalam daftar pencarian orang atau DPO dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk memulangkan Juris ke tanah air. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, bahkan mengungkapkan bahwa Juristan diduga menetap di Australia. Dalam kasus ini, selain Juristan, Kejaksaan juga telah menetapkan 3 tersangka lain, yaitu Ibrahim Arif yang pernah menjabat sebagai VP Engineering Bukalapak dan konsultan stafsus Kemendikbudristek, serta 2 pejabat di Kemendikbudristek, Mulatsyah dan Sri Wahyuningsih. Saat ini baru Mulatsyah dan Sri Wahyuningsih yang ditahan, sementara Ibrahim Arif mendapatkan status tahanan kota karena alasan kesehatan. Kasus ini turut menyeret nama Nadiem Makarim yang telah diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung. Namun, hingga kini Kejaksaan belum menetapkan Nadiem sebagai tersangka dan statusnya masih sebagai saksi dalam perkara ini. Perjalanan karir Juristan dari elit startup hingga pejabat kementerian kini berada di titik kritis yang mencerminkan sisi gelap dari tata kelola proyek pemerintah berskala besar. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut dana dan masa depan pendidikan generasi bangsa. Sembari menanti proses hukum berjalan, masyarakat pun berharap keadilan dapat ditegakkan dan kerugian negara bisa segera dipulihkan.